Swastiastu. Baik anak-anak, kita jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang mana topiknya yang kita akan bahas hari ini yaitu yang pertama, stating obligation, prohibiting, asking and giving suggestion. Jadi untuk selanjutnya silahkan lihat tayangan berikut ini. Ya, anak-anak, kita mulai membahas materi bab 3 atau third chapter. Itu terdiri dari 3 subtopik. Yang pertama yaitu stating obligation, yang kedua prohibiting, yang ketiga asking for and giving suggestion. Berikut tujuan pembelajarannya adalah, jadi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti ini, biasanya dikenal dengan daring, siswa diharapkan agar dapat yang pertama mengungkapkan keharusan dengan kata must dan have to. Yang kedua, siswa diharapkan agar dapat mengungkapkan larangan. Jadi mengungkapkan larangan, membuat kalimat larangan. Yang ketiga, siswa diharapkan agar dapat membuat atau memberikan saran atau anjuran. Yang pertama kita bahas yaitu stating obligation. Stating obligation itu artinya menyatakan keharusan atau kewajiban. Obligation is a duty. It is something you must or have to do. Must or have to is something essential. It is a modal verb used to state the importance of doing something. Maksudnya adalah, obligation itu adalah suatu kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Have to do. Jadi dalam kalimat ini, menyatakan obligation ini, kita bisa menggunakan must dan have to. Must dan have to ini adalah merupakan bagian dari modal. Catatan untuk kata must, ya, you can only use must to talk about present and future. Artinya, kalian bisa menggunakan must untuk mengatakan kegiatan saat ini dan yang akan datang. Contoh, we must go now. I must submit my report tomorrow morning. Nomor 2, mustn't dan don't have to. Itu bentuk negatif dari must, dan bentuk negatif dari have to itu don't have to. Are completely different. Dalam penggunaannya itu berbeda. Dalam maksudnya berbeda. You mustn't do something means it is important that you do not do it. Ya, jadi kalau you mustn't do something means it is important that you do not do it. Inilah perlu kalian untuk tidak melakukan. You mustn't tell anyone what I said. You mustn't tell anyone what I said. Itu contoh penggunaan mustn't. Subtopik yang kedua itu adalah prohibiting. Prohibiting itu artinya larangan. Bisa disebut prohibition. Sama artinya prohibiting dengan prohibition. Cuman prohibition itu bentuk noun. Prohibition is the act or order of forbidding something that someone is not allowed to be or do something. We always use don't before the verb to state prohibition. Artinya, prohibition itu larangan itu adalah suatu tindakan atau perintah melarang untuk melakukan sesuatu. Atau, jadi seseorang tidak diizinkan untuk berada atau melakukan sesuatu. Jadi kita menggunakan don't untuk membuat kalimat larangan.
Jadi setelah don't kita gunakan diikuti oleh verb bentuk pertama. Contoh, example. Don't open the windows. Don't make any noise. Berikutnya, yang ketiga, itu asking for and giving suggestion. Artinya, asking for meminta, giving memberikan saran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita perlu memberikan saran kepada seseorang dan kadang-kadang kita memerlukan saran dari orang lain. Jadi suggestion itu bisa sama dengan advice. Is an opinion someone offers you about what you should do or how you should act in a particular situation. Meanwhile, suggestion is an idea, plan, or action that is suggested or the act of suggesting it. Artinya, advice atau suggestion adalah opini, pendapat seseorang yang ditawarkan pada kalian tentang apa yang harus atau bagaimana kalian seharusnya berbuat dalam situasi tertentu. Nah, contoh-contoh sekarang masing-masing bagian itu. Yaitu yang pertama, asking for suggestion, contohnya. Jadi selalu bisa menggunakan, bukan selalu, bisa menggunakan should di depan. Should I, what should I do? Itu contoh asking for suggestion. Kemudian kalau giving suggestion, memberikan saran. I think you had better. Misalnya, bisa dilengkapi dengan I think you had better go to the doctor. I think you should stay at home. Itu misalnya. Kemudian responding to suggestion. Merespon. Menanggapi saran. What a good idea. That's a good suggestion. Ya, jadi itulah materi yang kita bahas pada bab 3. Silakan dipelajari dengan baik. Terima kasih. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan sampaikan melalui Google Classroom. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Goodbye.